Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Bos Bek sudah bersama kita lagi, teman-teman semua ya. Ini untuk pengorbanan, untuk perjuangan teman-teman semua ya. Kita cek suara dulu nih, kita sedang live streaming teman-teman ya. Kita cek dulu suaranya. Suaranya aman ini, suaranya aman. Coba suara Bos Bek, cek semuanya aman. Dan juga dari Bos Bek juga aman. Selamat, dan jelas suaranya terdengar. Mungkin tadi ada di antara teman-teman yang melihat tayangan Bangre Lampung, baru saja kita tayangkan ya, sudah selesai. Banyak juga yang masih bertanya-tanya bagaimana keadaan Bos Bek, banyak sekali yang prihatin dengan Terima kasih buat teman-teman semua, sahabat-sahabat semua yang prihatin, dan terima kasih juga kepada Bang Rey dan tim ya, Bang Rio, Bang Marvel, si Raden, semua yang telah membantu dan berusaha untuk mencari Bang Bek. Ya, Bang Bek gak bisa ngomong apa-apa lagi nih Bang Rey ya. Gak tahu juga kalau memang gak ada Bang Rey, gak ada tim-tim yang lain gitu ya, gak ada dukungan dari sahabat-sahabat semua ya, gak tahu lagi ini harus gimana nih Bang Rey. Itulah teman-temannya, untung saja badan kau ini sudah siap bekalkan dengan cik-curipan. Iya, makanya saya air kejayaan itu. Jadi walaupun dihantam di mana nggak bakal bisa mereka itu. iya sampai menghantamnya itu. sampai kesal itu yang sampai rambutnya panjang tuh Bang Rey Sikurawa itu. sampai kesal dia tuh Bang Rey. Bagaimana katanya? Kita ajak ngobrol-ngobrol dulu ya tuh. Bagaimana pengalamannya itu disempat dengan untuk aduan di atas untuk kiri ya. Bagaimana kesalnya katanya? Tapi udah sehat benar badan. Udah alhamdulillah Bang Rey. Sudah. Sudah. Kali kita pulang dari tadi pas waktu Makan tadi banyak benar ya. Iya, 3 piring. 3 lapar piring sekali, teman-teman. Bang Rey. Lapar Makannya sekali. 3 piring tadi Bos Bek ini luar biasa. Iya, karena 3 hari saya nggak ketemu nasi, saya 3 hari nggak ketemu lauk sayur gitu Bang Rey. Jadi itu memang benar dikasih buah-buahan katanya. Dikasih Bang Rey, memang kasih sampah Kurawa yang satunya itu Bang Rey ya, yang matanya satu itu nyari buah gitu. Jadi buah yang segar-segar dimakanin Prabu, yang busuk-busuk dimakanin saya gitu. Emang kurang ngajar mereka ini teman-teman. Yang busuk-busuk dikasih makan. Dikasih yang busuk-busuk, Tapi yang busuk itu dimakan nggak? ya karena saya lapar ya Bang Rey ya. Sedikit ya masih Saya ada pilih, bagusnya. saya pilih kan, saya pilih yang busuknya saya buang, yang bagusnya saya makan gitu kan. Untuk nyambung hidup Bang Rey kan. Kalau memang saya nggak makan itu juga ya namanya manusia Bang Rey. Kalau nggak makan gimana kan? Mana dapat hantaman dari mereka. Tapi alhamdulillahnya dihantam sama mereka itu Bang Rey ya. Keras sekali hantamannya, cuma kayak tidak berasa di badan ini. Rasa itulah. Kalau sudah jadi ikut bersama Bangre Lampung, pasti dirajak juga. Itu bacanya juga tidak sembarangan. Kan pernah diajak naik ke sebelum. Iya, Bang. Dimandikan pakai Dimandikan cika itu. uripan itu ya. Jadi air itu nggak umpan pada kita mau diapa-apakan itu, mau ada di suatu tempat. Nah, tapi sebelum ya, buat saudara-saudara semua, untuk menjawab rasa penasaran kalian ya, tanya-tanya apakah benar Bos Bek itu, karena tadi banyak yang menanyakan juga bagaimana keadaan Bos Bek. Ya udah Bos Bek kita live lah, kita beritahu teman-teman, pasti teman-teman juga pengen tahu update dan up to date tentang Bos Bek ini. Nah, inilah sekarang ya, beliau sudah pakai peci lagi, udah pakai sarung, baju panjang juga, tadi habis selesai sholat juga. Di sini teman-teman saya mengajak pada kalian semua, khususnya subscriber Bangre Lampung ya, jangan lupa nih di subscribe channel dari Bos Bek ya. Nah, nama channelnya itu Bang Bek Official sekarang. Bang Bek Official. Oh, sudah diganti ya? Diganti Bang. Takutnya kan subscriber kita tidak tahu tim spiritual itu siapa gitu kan. Makanya saya inisiatif saya ganti. Tadi sore iya, apa namanya? Bang Bek Official. Bang Bek ya, bukan Bang Black ya. BECK gitu. BECK Bek
Bang Bek, bukan Bang Black ya, Bang Bek. Bang Bek official teman-teman. Jangan lupa subscriber Bang Lampung nanti di subscribe channelnya Bos Bek ini, nama channelnya Bang Bek official. Yang dulu namanya Tim Spiritual, tapi sudah diganti tadi sore ya. Iya. Jadi diganti menjadi Bang Bek official, bukan Bos Bek ya. Bukan. Bang Bek tapi ya. Bang Bek ini. Nah, jadi di subscribe channelnya teman-teman semua. Berikan komentar-komentar yang baik karena itu cerminan daripada sifat kita ya. Tinggalkanlah komentar-komentar yang positif dan membangunnya. Yang negatif-negatif mah buangkan saja ya. Nah, itu di subscribe channelnya tadi Bang Bek official. Nah, saya pengen tanya ini kabar berita sampai juga ke telinga, sambung menyambung dari Kurawa, bahkan terucap langsung dari yang namanya Ucup Dragon tuh, saya makan besi katanya. Iya, Bang Ray. Gimana? Melihat tidak dia makan besi itu? Saya baru itu Bang Ray menyaksikan sosok manusia kok makannya besi Bang Ray. Jadi si Kurawa itu Bang Ray membawa kayak lempengan besi dan paku-paku. Itu jadi pagi dimakan si Baca, baca. Besi baja atau besi kayak karat? dia kayak besi tebel-tebel Bang Ray segini. Bukan besi Plat, besi plat itu ya? Besi plat itu. Terus? Itu dimakan sama dia Bang. Kayak makan kerupuk. Kayak makan kerupuk. Nah, terus dia juga sambil natap saya makannya. Ngomong bahasa Jawa itu, cuman saya ngerti bahasa Apa bahasanya? Iya, kalau kamu mau tahu ya, kalau bilang sama Ryan, kalau kamu benar-benar makan besi, ini makan bener. Ini kan Bang Bek ini kan hampir 3 malam. Iya. Jadi sehari itu berapa kali makan besinya mereka itu? Kalau si Kurawa itu makannya paku-paku gitu. Paku-paku, paku payung. Makannya karat-karat itu. Oh, itu makan semua dia. Cuman kalau si Ucup Dragonnya memang spesial tuh hari. Dia ada di sana tuh kayak ada besi-besi lempengan bundar-bundar itu Bang Ray itu. Bekas-bekas kelas-kelasan itu. Terus ya dia makan ini itu Bang Ray. Dia pagi makan itu, siang makan itu, siang malam hampir mau jam 12 malam tuh dia pasti makan. Oh, berarti dia makannya pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam tuh makan besi itu. Itu ketika dia makan besi, kan ada di atas gunung nih, di Gunung Terjenik ya. Itu kira-kira yang dimakan itu ukuran berapa kilo? Selempengan tampah itu loh. Tampah nampan berarti. Tapi buat dia enteng angkat itu. Enteng Kayak makan kerupuk tangan satu. berarti hampir 15 kiloan. Bisa lebih kalau menurut saya bisa lebih. Saya juga ngeliatin dia tercengang-cengang gitu Bang. Tanya-tanya. Karena saya juga penasaran. Karena saya nggak disekap dengan mereka. Mereka pasti tahu kan. Nah itu makannya besi bahkan lebih 15 kilo sekali makan itu ya. Minumnya benar tak kata air aki itu. Benar Bang. Entah air aki apa air keras dia minum tuh. Jadi pasti air tuh berasap Bang. Berasap juga bukan berasap air panas ya. Berasap nyengat gitu Bang. Ya mungkin itu air aki. Kalau air nyengat itu air keras apa air aki? Itu paling. Itu loh. Tapi minumnya berapa botol? Dia memang dia ada wadah khusus. Oh, ada gentong. Ada gentong. Memang berarti tinggal nyepokin aja begitu ya. Gitu. Jadi si Kurawa itu Bang, Kurawa itu tugas mereka untuk mencari makanannya sih. Prabu, iya si Ucup Dragon. Lewat Prabu juga. Memang di mereka itu setor besi ya. Setor besi gitu. Sempat tidak ada yang terdengar gitu ya apa yang Prabu ucapkan dengan siapa? Ucup Dragon ini masalah tanah itu apa yang dijanjikan apa bagaimana itu? Ya pokoknya kata si Prabu kalau memang tanah itu menjadi milik saya gitu kan. Banyak besi yang dikasih. Kamu memakan besi betonton saya akan menyediakan. Oh, jadi itu kawannya alasannya yang membuat mungkin si Ucup Dragon ini membantu. Iya. Bertonton besi akan saya siapkan untuk si Ucup Dragon ini. Asalkan Memang tanah itu menjadi hak miliknya si Prabu ini. Memang biang kerok tuh Bang. Memang Prabu ini tua bangka ya. Kita butakan saja nanti matanya. Makanya saya tuh tadi heran ada satu orang yang ada kecil. Iya, siapa Cowboy apa siapa itu namanya ya. Nah saya juga nggak tahu, itu juga datang dia bayar 800 juta dengan Prabu. Tapi di sini saya ada rasa curiga, jangan-jangan itu orang bayaran Prabu
atau memang sahabatnya Prabu yang memang sengaja cari masalah? Itu belum terbongkar ya? Belum, karena memang beberapa hari ini aja bos ya. Bang De Lampung, ini ada undangan pengajian di mana? Wah, saya tunda. Iya, Bang De Lampung, ini ada undangan dari ibu-ibu begini, suruh datang ngisi ceramah. Saya tunda. Datang lagi orang, saya tunda. Hampir berapa yang saya tunda itu? Kata saya, maaf, saya ingin fokus dulu, ini menyelamatkan prospek. Jadi saya tunda semua urusan saya tidak peduli dengan yang lain. Yang saya pikirkan bagaimana caranya prospek ini bisa saya selamatkan dulu. Dan pikir saya tadi, kalau tidak berhasil, apapun akan saya lakukan. Tapi alhamdulillah karena si kurawanya kita pegang tadi itu kan ya, kita barterlah di situ. Jadi kita tidak susah-susah. Nah, alhamdulillah dapat. Besok kita targetkan misi selanjutnya si Ucup Dagon. Bagaimana caranya si Ucup Dagon ini bisa padam. Saya mau tanya lagi nih. Dulu pertama kali saya jumpa dengan Ucup Dagon itu, memang sekilas saya lihat, tapi tiba-tiba langsung padam, sep, di rambutnya itu ya, tiba-tiba asapnya ngebul. Bos Bek ini kan 3 hari di sana. Apa benar itu bisa keluar api rambutnya? Iya Bang, itu kalau memang dia di tempat markasnya dia, ya mungkin siapa tahu nanti kita nyampe ke markas dia, si Ucup Dagon di atas Gunung Petir itu Bang. Bahkan itu kayak seperti kalau dia nyabetin ke rambut itu ke makanan dia itu Bang, bes itu seperti ada percak petir api itu, terus Langsung terbelah. iya, terus Rambutnya keluar api. Ke belakang itu Bang. Besar, besar apa? Bukan apinya yang saya tanya, besar apinya. Besar Bang Ray, kayak seperti ledakan itu besar Bang Ray, besar api. Makanya itu juga bilang sama saya, apa webek harus tak sabut. Pernah disabet tidak? Enggak Disabet. modal tak sabut ya. Saya diem aja kan, karena memang saya juga disuruh lagi dikurung mereka gitu. Jadi rambutnya memang keluar api. Nah, seperti malam nih, dia kan habis makan paku ya, makan besi, minum air aki. Jam-jam 1 sampai subuh itu apa kerja bertapa apa bagaimana? Itu duduk aja di depan tidur. Duduk selain tidur ini, gak pernah tidur. Selama 3 hari tak pernah tidur. Kita coba gini tuh, gini meski balut rambutnya, gini. 3 hari kan tidur cuma. Itu karena saya kan cuma 3 hari di sana Bang. Saya tidak pernah melihat dia tidur. Tapi kalau perawan tidur. Pura-puranya tidur. Kalau si Ucup Dagon tidak. Tidak. Memang ini luar biasa ya. Kita baru mulai, belum masuk ke hatinya. Jadi ikuti saja terus perjalanan Bang bersama tim. Apa sekiranya nanti yang akan terjadi ya, ketika kita mencoba mengajak Ucup Dagon ini ke jalan yang lebih baik lagi. Bukan berarti sekarang dia diorok-orok, tidak, bukan. Karena seburuk-buruknya manusia, saya meyakini dia pasti ada walaupun sedikit sisi baik. Maka sisi baiknya itulah yang akan saya coba kita gali ya, dan kita tonjolkan sisi baiknya, bagaimana sisi gelapnya itu terpuruk dan dia lupa, begitu ya. Baik, saya mau tanya lagi nih. Jadi selama 3 hari ini kan disekap di atas gunung Petir ya. Petir. Artinya apa gunung Petir ya? Bagaimana petir besar-besar di atas itu? Ya, saya tahu itu. Bahaya. Memang sekali. gunung itu dulu ya kan, saya pernah itu hampir kalau misalnya 10 tahun atau berapa belas tahun atau berapa tahun saya pernah naik situ. Jadi begitu naik ke atas itu sambaran petir itu Dekat sekali. Dekat sekali. Dekat Seperti sekali. bisa dipetik. Iya, dekat sekali. Kalau wanita itu seperti bisa mau dicium begitu. Arah kita kan ya. Nah, tapi kan gunung itu kan sekarang ada pelang kan ya. Iya, sudah ditutup. Tidak bisa naik mendaki lagi ke atas karena memang setiap orang yang mau ke sana tersesat biasanya. Sudah sampai ke atas tidak perlu pulang lagi. Jadi ada warga dari pihak warga itu memutuskan untuk menutuplah pendakian ke gunung Petir itu. Karena memang satu bahaya, treknya juga kan jurangan tuh kan. Jauh itu jurang, udah rawa-rawa jurang itu ya. Jalannya juga cuma setapak, jadi ditutup lah. Dan ternyata itu sekarang dihuni dengan yang namanya Ucup Dagon. Kalau kita jalan kaki ke atas itu kurang lebih 8 jam itu. Nah, pernah tidak dipegang tangannya dengan Ucup Dagon, tiba-tiba ada di bawah, tiba-tiba ada di atas gitu.
tanpa disadari. Tanpa disadari ya Bang Ray ya. Pokoknya tiap dia mau mengajak saya, mau nyeret saya, tiba-tiba tak terasa gitu Bang Ray, tahu-tahu kami sudah di bawah. Hilang itu ya, luar biasa itu. Nah, di sini saya ingatkan lagi kepada saudara-saudara semua, jangan lupa ini di subscribe channelnya Bos Bek ya. Dulu namanya Tim Spiritual, sekarang sudah diganti menjadi Bang Bek Official. Ya, jadi teman-teman semua yang sudah hadir nanti di subscribe channelnya Bos Bek ini ya, jangan sampai tidak di subscribe ya, karena subscribe itu gratis, jadi saya spesial buat teman-teman semua ya. Saya mau tanya lagi, itu kan ada Ucup Dragon, ada Kurawa, ada Juragan Tanah. Yang paling bertekad sekali menghajar Bos Bek itu siapa di antara orang itu? Apakah Kurawa, apakah Juragan Tanah, apakah Dragon? Kurawa yang dua itu. Kurawa. Iya. Juragan Tanah juga menghajar, semua menghajar semua Bang. Semua menghajar semua. Bahkan Ucup Dragon pun kalau memang lewat melihat saya sambut. Wah, pukul gitu Bang. Pukul dengan Ucup Dragon itu. Apa itu? Oh, apa kamu lihat-lihat katanya begitu. Kalau si Juragan Tanah ini pernah berucap apa? Pokoknya dia berucap seperti ini Bang Ray. Intinya Bek, kamu tahu saya dan saya juga tahu kamu. Kalau saya ini menginginkan sesuatu itu harus terjadi. Harus dapat. Saya ingin menguasai lahan sawit itu. Kalau saya tidak bisa menguasai lahan sawit itu, kamu akan saya matiin Bek. Itu kata Si Prabu. Si biang kerok biasa mengerti. Kata si Prabu bilang begitu. Si Prabu, kalau Kurawa itu atas perintahnya Ucup Dragon. Hajar, bakuk dari kiri dari kanan. Tapi kalau si Prabu nggak diperintah, dia memang nggak mengancam. Nggak diperintah. Kadang memang kita lagi tenang di sana Bang Ray. Di sana juga kan mereka juga ada sisi tenang ya Bang Ray. Setelah makan tuh mereka tenang, mungkin kenyang. Istirahat Istirahat kenyang mungkin Bang Ray. Si Kurawa 2 tuh gini kan. Kenyang. Itu ada sisi tenangnya Bang Ray ya. Tenangnya. Iya, saya melihat mereka. Tiba-tiba si Prabu datang, mungkin karena iri melihat mereka ini kenyang kan. Jadi otak dia itu kotor, ingin menguasai lahan sawit itu. Mendekatlah kepada saya kan. Ingat ya baik, saya kalau tidak bisa memiliki lahan sawit itu, kamu lebih baik saya matiin. Bukan kamu doang, Rio, saya matiin adiknya Ray Lampung juga. Saya culik satu persatu, saya buat Ray itu menderita. Kata si Prabu Juragan Tanah, mimpi itu Prabu ya kawan. Mimpinya ketinggian gitu ya. Jadi Prabu itu memang dulu permasalahannya itu memang ada masalah dengan kita ya. Ada masalah dengan kita itu ketika dulu dengan si Udin Botak gitu ya. Memang si Prabu ini dia banyak duit dulunya. Dia banyak duit, dia bayar orang segala macam bla Juragan Tanah kan. Tetapi cara-cara yang mereka lakukan ini tidak benar ya. Merampas, mengambil yang bukan haknya. Jadi tidak tahu menahu apapun yang mereka inginkan, mereka harus dapat. Jadi pada saat itu Udin Botak dia sudah sadar dan bertobat. Saya kira si Juragan Tanah ini dia memang sadar dan bertobat, dia pulanglah ke dusun ataupun kemana. Tiba-tiba saya kaget dia muncul dengan Ucup Dragon. Nah, jadi ketika dia muncul dengan Ucup Dragon ini, kawan-kawannya, saya yakin si Ucup Dragon ini dihasutlah dengan si Juragan Tanah ini. Ya, walaupun Iya, benar. Dia sempat terhasut karena memang diiming-imingi besi tadi kontainer saya akan siapkan untuk Ucup Dragon. Ucup Dragon nggak suka uang dia. Nggak suka. Taunya dia besi kan gitu ya. Buah aja, iki. Buah aja. Jadi memang si Prabu ini menggunakan akal liciknya teman-teman. Jadi akal liciknya itu mengiming-imingi Ucup Dragon ini dengan berkontainer-kontainer besi ataupun baja. Jadi dibantulah. Ya? Iya. Jadi dibantu itu dengan si Ucup Dragon ini, karena logikanya Ucup Dragon makan nasi saja tidak ya, dia tidak mengerti apa-apa, apalagi lahan sawit dia tidak mengerti. Nah di situ saya merasa kasihan karena sangat mudah sekali untuk menghasut si Ucup Dragon ini ya, hanya dengan besi saja dia mau menolong siapa saja. Nah itu yang dilakukan dengan Prabu tadi.
kalau memang lahan sawit milik Bang Ray Lampung itu dikuasai dengan Prabu, bertonton itu akan diberikan besi itu dengan Prabu untuk Ucup Dragon itu. Setiap hari, selama seumur hidup kamu Ucup Dragon, saya akan siapkan besi itu. Seumur hidup. Iya. Tergiurlah mungkin Ucup Iya, Dragon bisa jadi. Oke, saya heran kok ini Ucup Dragon itu campur masalah tanah, masalah lahan. Dia nggak ngerti, uang saja dia itu tidak mengerti, teman-teman. Emang biang kerok, biang keladinya ini itu ada di Ucup Dragon, ada di Juragan Tanah. Nah, teman-teman yang sudah hadir dari mana saja, silahkan tuliskan di kolom komentar. Mungkin saja ada ingin kalian tanyakan kepada prospek ya, tapi alhamdulillah gagahnya. Inilah dia sudah ya seperti yang kalian lihat lah ya. Tidak kurus kan Bang? Tidak.